Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera pagi hari ini. Kembali kita jumpa bersama GPDI Budi Mulia. Oleh anugerah Tuhan kita ada sebagaimana kita ada di pagi hari ini. Setiap hari kita menikmati kasih setia Tuhan. Kita menikmati rahmat anugerah Tuhan. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang akan menjadi renungan kita bersama di pagi hari ini. Saya mengajak kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tinggikan Tuhan, kami muliakan Tuhan di pagi hari ini, dan kami bersyukur karena kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan tak henti-hentinya dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, membuat kami mengerti akan kehendak Tuhan. Setiap saat kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami mau terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam Yeremia 5 ayat 23. Yeremia 5 ayat 23 berkata demikian. Tetapi bangsa ini selalu mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Sudah dikasih Tuhan, ini Tuhan ungkapkan dan ini berbicara kepada bangsa Israel yang telah jauh dari Tuhan. Bangsa Israel yang telah meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa mereka selalu mempunyai hati yang melawan, hati yang memberontak, dan sungguh mereka telah menyimpang dan menghilang di hadapan Allah. Saudara sekalian, Allah ingin menyadarkan mereka. Allah mengasihi mereka. Mengasihi bangsa ini, mengasihi bangsa Israel. Lalu kemudian Allah memanggil Nabi Yeremia dan mengutus Nabi Yeremia untuk berbicara kepada bangsa Israel agar mereka berbalik kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dan telah membesarkan, memberkati hidupan mereka. Saudara, Allah sangat berharap agar bangsa ini atau Israel menyadari keadaan mereka, kehidupan mereka, dan kembali kepada Allah. Mereka harus ingat akan kebaikan Allah. Mereka harus ingat perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Mereka harus ingat akan kasih setia Tuhan yang telah menuntun mereka. Namun saudara sekalian, firman Allah berkata mereka selalu mempunyai hati yang melawan, yang memberontak kepada Allah. Ini sangat mengerikan bangsa ini pada zaman dahulu. Saudara, mereka tidak berkata untuk kembali kepada Allah yang telah memberi hujan berkat, yang telah menolong mereka, membesarkan mereka. Karena kekerasan hati Israel. Kekerasan hati mereka yang terus menerus. Mereka melawan, tidak menyadari akan kehidupan mereka. Maka Tuhan menghukum mereka. Mengirim bangsa yang mereka tidak kenal. Bangsa yang kuat yang menyerang mereka. Dan itu sudah cara Tuhan. Dalam Yeremia 5 ayat 15 di situ berkata, sesungguhnya aku akan mendatangkan, aku ini adalah Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh, menyerang kamu. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, suatu bangsa yang kokoh kuat, suatu bangsa dari dahulu kala, satu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya,
dan yang tidak engkau mengerti apa yang dikatakannya. Saudara, ini sudah haknya Tuhan, sudah cara Tuhan untuk menyadari bangsa ini. Tuhan mengirim bangsa lain, bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, menyerang mereka, saudara sekalian. Agar mereka sadar, agar mereka mengerti. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Israel zaman dahulu merupakan contoh kepada kita sebagai umat Allah di zaman ini. Jangan sampai saudara yang sudah mengenal Tuhan, sudah menjadi orang percaya, menjadi orang sukses, menjadi orang besar, terpandang, lalu kemudian melupakan Tuhan. Memiliki hati yang memberontak, hati yang melawan, menyimpang. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan tidak berkenan dengan karakter-karakter seperti ini. Kelihatan orang yang percaya kepada Allah, tetapi memiliki karakter fasik, perbuatan fasik, tindakan-tindakan fasik yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada pertobatan, tidak menyadari bahwa hidup ini hanya anugerah Tuhan. Hidup ini hanya kemurahan Tuhan. Hidup ini hanya kepercayaan Tuhan. Saudara, Tuhan menunggu suatu pertobatan yang murni, yaitu pertobatan yang mengasihi Tuhan dengan sesungguhnya. Pertobatan yang melayani Tuhan dengan sesungguhnya. Pertobatan yang melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan setia kepada Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita semua sebagai orang percaya. Firman Tuhan menasihati kita dalam Amos 5 ayat yang ke-14. Amos 5 ayat yang ke-14 berkata, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Ini firman Tuhan, saudara sekalian, nasihat kepada kita pagi hari ini. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita yang sudah mengenal kepada Tuhan, agar hidup kita tidak menyimpang, tidak memberontak, tidak melawan Tuhan. Namun firman Allah berkata, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Hidup yang dimaksud adalah kita mempunyai masa depan. Kita punya hari esok yang indah. Dan Tuhan merancangkan masa depan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Setiap hidup orang percaya sudah sekalian ada masa depan. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Janji Tuhan bagi hidup saudara. Kalau saudara buka Alkitab yang adalah firman Tuhan, itu janji-janji Tuhan bagi setiap hidup orang yang percaya. Namun janji-janji Tuhan untuk masa depan itu kepada mereka yang tidak meninggalkan Tuhan, kepada mereka yang setia kepada Tuhan, kepada mereka yang berbuat baik, kepada mereka yang mencari yang baik, tidak yang jahat. Mereka berhak menerima hidup itu. Mereka berhak menerima masa depan yang Allah janjikan itu. Saudara sekalian, pada pagi hari ini, kita rendahkan hati kita, kita menyadari akan kehidupan kita, bahwa kita butuh Tuhan setiap hari. Mungkin ada yang berkata, ada umat Allah yang sudah mengeraskan hatinya, dan mereka berkata, saya tidak butuh Tuhan.
Saya berkata pagi hari ini sebagai hamba Tuhan, setiap insan manusia yang ada dalam dunia kita butuh Tuhan. Ada saatnya kita butuh Tuhan, saudara. Setiap hari kita butuh Tuhan. Kita butuh Allah yang telah menciptakan kita, yang telah membesarkan kita, yang telah memberkati kehidupan saudara, yang telah memberkati kehidupan kita semua. Pagi hari ini, kita siapkan hati kita. Kita murnikan hati kita. Kita nantikan hati kita kepada Tuhan. Hati yang menanti-nantikan Tuhan. Kita siapkan mezbah hati kita yang murni. Kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Biar Allah rohnya menjamah kehidupan saudara. Menjamah kehidupan kita. Kekuatan rohnya yang memulihkan. Kekuatan rohnya yang menyembuhkan. Mengokohkan saudara. Mengokohkan kita. Sehingga kita tetap menjadi umat yang terus mengerti kehendak Allah. Hidup di dalam kehendaknya. Hidup di dalam kebenarnya. Kita tidak tinggal dalam kebodohan dunia yang bersifat sementara, saudara sekalian. Tapi semakin hari kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Tidak seperti bangsa Israel yang diceritakan dalam Alkitab. Mereka jauh dari Tuhan, meninggalkan, mereka menyimpang, melawan dan memberontak. Kita bukan umat seperti itu, saudara. Bukan umat yang memiliki karakter-karakter yang angkuh, yang sombong, memberontak di hadapan Allah. Tetapi kita memiliki hati yang benar-benar mengenal Allah, mengasihi Tuhan. Setiap hari, setiap pagi kita datang kepada Tuhan. Kita nantikan Tuhan setiap pagi. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita selalu menyiapkan mezbah hati kita. Ini saya Tuhan, ini kehidupan saya Tuhan. Kekuatan itu datang. Pertolongan itu datang. Belas kasihan itu datang. Jamahan Tuhan itu datang kepada kita. Pemulihan itu datang kepada kita. Kesembuhan itu datang kepada kita. Apabila kita selalu menjadi pribadi yang menanti-nantikan Tuhan. Pagi hari ini, kita adalah bagian orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kita dengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan terukir dalam hati sanubari kita. Kita cari yang baik, kata firman Tuhan. Jangan yang jahat, jangan yang menyimpang. Jauh dari Tuhan. Pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita berkata, ini saya Tuhan. Ini hidup saya. Saya mengasihi Engkau. Dan hati yang tulus dan hati yang murni. Dan pagi hari ini, saya berikan hati saya untuk Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dengan sepenuh hati. Kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih pagi hari ini. Kami sudah dengar firman Tuhan. Engkau menceritakan dalam firman-Mu tentang bangsa yang memberontak. Bangsa yang meninggalkan Tuhan. Israel yang meninggal Tuhan. Ini merupakan secontoh bagi kami agar kami tetap ada di dalam Engkau, mengasihi Engkau. Tuhan, tolong kami agar kami tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Dan memberkati setiap umat-Mu di pagi hari ini yang sudah mendengar firman Tuhan. Pulihkan mereka, kuatkan mereka, sembuhkan mereka, berkati kehidupan mereka di pagi hari ini. Firman Tuhan menjamah mereka, kekuatan Roh-Mu menjamah mereka. Mereka kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih kami sudah dengar firman pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kami berkata Engkau kekuatan kami, Engkau pertolongan kami di pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kami bersyukur pagi hari ini.
Haleluya. Amin.